Noemi? Hadir, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi di sini materi kita untuk hari ini adalah supervisi dan tujuannya. Pertemuan kelima ya. Ini nanti bisa kita bahas secara sederhana terkait apa kita pengertian supervisi pendidikan. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kira-kira apa di sini tujuan supervisi? Silakan si Erna, apa kira-kiranya? Yang pertama, pengembangan profesionalisme guru. Yang kedua, peningkatan mutu pembelajaran. Ya. Yang ketiga, peningkatan manajemen dan kepemimpinan sekolah. Oke, luar biasa ya, bagus. Terima kasih. Jadi tujuannya itu ada 3, tapi tadi belum dipaparkan. Kira-kira dia Eva Maria bisa dipaparkan dulu biar lebih jelas secara gamblang. Tujuannya yang pertama pengembangan profesionalisme guru, di mana yang pertama meningkatkan kemampuan mengajar, membantu guru merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang efektif. Mengembangkan potensi dan fasilitasi guru agar mampu menggunakan berbagai metode, media dan sumber belajar secara inovatif, memberikan umpan balik, menilai kinerja guru secara objektif dan memberikan arahan kebaikan yang membangun. Oke, bagus sekali ya. Itu ya penjelasannya. Jadi di sini bolehkah Ibu tanyakan lagi di sini mengaitkan materi kita dengan pengalaman nyata ya. Jadi kira-kira di sini mahasiswa Ibu semuanya, apakah selama bersekolah itu Anda pernah melihat kepala sekolah masuk ke kelas untuk mengamati proses pembelajaran? Kira-kira siapa yang pernah lihat? Oke, silakan. Gimana apanya prosesnya di Ibu Pri? Kepala sekolah masuk ke dalam kelas seperti melihat apakah proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar, Bu, atau seperti guru sedang mengajar apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya seperti CP dan DP-nya, Bu. Oke, luar biasa ya. Yang kedua di sini, siapa kira-kira anak-anak semua ini yang pernah mendapatkan masukan? Misalnya kalau kita lagi PPL kan, apakah mahasiswa telah mengikuti PPL ataupun praktik pengajar? Apakah pernah mendapatkan observasi umpan balik dari guru pamong yang mengawas ketika kita sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar? Kira-kira ada nggak? Menurut sepengetahuan Anda? Ketika kita praktik mengajar, ternyata ada disiapin guru pamong untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang kita laksanakan ketika praktik mengajar. Ada nggak kira-kira dari guru pamong? Guru pamong itu artinya guru yang mengawas ketika kita melaksanakan praktek micro teaching, gitu, ataupun mengajar. Ada, Bu. Ada kira-kira. Jadi apakah misalnya anak itu merasa tertekan atau merasa takut atas observasinya? Kita screening dulu untuk mengatasi kejenuhan. Oke, mulai. Tepuk semangat. Baik, kita menuju kepada materi kita dulu. Jadi dengan kita belajar supervisi pendidikan ini nanti kita mengetahui perbaikan-perbaikan ke depan dalam kegiatan proses belajar mengajar khususnya di dunia pendidikan. Di sini yang pertama kita bahas dulu pengertian supervisi pendidikan. Kita lanjut pengertian supervisi pendidikan, proses pembinaan, pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala ataupun lembaga ya, kepala sekolah atau pengawasan kepada guru agar proses belajar menjadi lebih baik. Supervisi ini bukan sekedar mencari kesalahan, tetapi membantu berkembang secara profesional. Dengan supervisi, guru diarahkan mampu mengajar dengan lebih efektif, kreatif, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Tadi sudah dibacakan sehingga tujuan pendidikan nasional itu membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap kreatif, disiplin, tanggung jawab untuk bisa bersaing di dunia global. Gitu dia. Masuk kita kepada poin 2, hakikat dan ruang lingkup supervisi. Di sini, hakikat supervisi adalah upaya membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Artinya, supervisi ini bersifat membina, bukan menghakimi ataupun mencari kesalahan-kesalahan si guru. Gitu dia. Ruang lingkupnya pertama adalah perencanaan pembelajaran. Jadi seorang guru itu sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar terlebih dahulu sudah menyiapkan RPP ataupun pembelajaran ini. Yang kedua di sini pembelajaran
masuk ke kelas. Baru di sini ketiga penilaian hasil belajar. Jadi setelah kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, ada baiknya kita melaksanakan evaluasi hasil untuk mengetahui maju mundurnya suatu kegiatan pembelajaran. Seandainya seorang guru itu melaksanakan evaluasi dan mendapatkan penilaian yang memuaskan ataupun kategori sangat baik ataupun paripurna nilai paripurna, itu sudah luar biasa. Artinya kegiatan belajar mengajar yang disampaikan guru dengan peserta didik ini sudah berjalan secara optimal. Tetapi kalau dia nanti kategorinya itu baik ataupun butuh perbaikan, itu artinya belum berhasil seorang guru itu memberikan kegiatan belajar mengajar. Jadi itu adalah sebuah ukuran patokan maju ataupun sesuaikah dengan lulusan itu. Kalau belum bisa diluluskan, artinya kita wajib remedial kembali ataupun pengulangan. Di sini pengelolaan kelas ini pun sangat luar biasa ya, sangat membantu sekali untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif. Nggak mungkin kita kelasnya ini tidak bisa difungsikan, misalnya bocor, kursinya tidak ada, whiteboardnya tidak ada, ataupun alat media tidak bisa dipakai sarana-prasarana. Tapi nggak ada salahnya seorang guru itu menyiapkan alat media yang dibutuhkan. Karena seorang guru itu tidak bisa hanya di situ-situ saja, harus ada dia sejenis pelatihan untuk pengembangan potensi diri. Apa yang kurang? Itulah yang dicari. Jadi tidak mungkin metode-metode itu saja yang dijalankan dalam kegiatan belajar mengajar. Harus banyak metode, harus banyak strategi dalam KBM-nya. Baik, jadi supervisi tidak hanya melihat saat guru mengajar, tetapi juga seluruh proses pendidikan. Selanjutnya di sini prinsip-prinsip supervisi. Agar supervisi berjalan dengan baik, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Oke, di sini sudah bisa Anda lihat bersama. Agar supervisi berjalan dengan baik, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, prinsip bersifat membantu ini. Jadi artinya seorang pimpinan yang dikatakan supervisi itu ini tidak mencari kesalahan guru semata, tetapi demi perbaikan agar kegiatan belajar lebih efektif dan efisien. Kita sebagai guru ini pun jangan merasa berkecil hati kalau seorang supervisi itu memberikan masukan kepada kita. Justru itu lebih baik, lebih bagus, agar kedepannya proses kegiatan belajar mengajar kita itu lebih baik, lebih mudah diterima oleh peserta didik ataupun lebih mudah diterima oleh mahasiswa. Terus di sini bersifat demokratis ya, prinsip demokratis, melibatkan guru secara aktif. Ini pun di sini kita tidak bisa sebagai supervisor ini membiarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dari guru. Apalagi sudah dari lembaganya, contohnya kurikulum tidak sesuai dengan adat istiadat kita. Nah, ini boleh direvisi. Itu apa kira-kira yang bisa diterima dengan peserta didik yang sedang kita ajar itu. Jadi harus disesuaikan demokratis. Begitu juga dengan prinsip demokratis ini, kita menerima kritikan dengan tangan terbuka. Jangan nanti merasa lantaran mentang-mentang udah kepala supervisor seenaknya aja, tidak. Itu adalah demi kebaikan anaknya sebagai guru. Itu merasa. Terus berkelanjutan. Ini dilakukan hanya tidak berkelanjutan saja, tapi ini secara terus-menerus dan berkesinambungan. Tidak hanya di semester 1, tidak hanya di semester 2, tapi ini secara keseluruhan gitu. Berkelanjutan dia. Supaya perbaikan itu tiap semesternya selalu ada gitu. Jadi tiap semesternya ini selalu baik hasilnya gitu dia. Terus objektif, ini berdasarkan fakta, bukan pendapat pribadi ini dia. Jadi kan kita sebagai guru ataupun pendidik itu sudah ada kata aturan guru dan dosen. Ya lewat situ. Ada dia itu nomor berapa kira-kira? Boleh dilihat dulu lihat dulu undang-undang guru dan dosen itu. Ini saya berdasarkan fakta, bukan pendapat pribadi. Yang selanjutnya kelima adalah humanis. Ini menghargai guru sebagai profesional. Jadi kita sebagai supervisor ini pun tidak serta-merta seenaknya memberikan masukan atau saran. Tapi saran ini adalah memberikan masukan yang cukup berharga kepada gurunya. Gitu. Jangan kita menyampaikan ini misalnya di muka umum, misalnya jangan. Kan ada tata cara menyampaikan kritik itu dengan sopan. Jadi dengan prinsip-prinsip ini supervisi akan merasa nyaman dan bermanfaat khususnya bagi si guru. Ya. Kelima di sini masuk kita kepada pendekatan ya. Di sini ada lagi penilaian dokumen pembelajaran. Itu. Observasi kelas, diskusi wawancara, kunjungan kelas, penilaian dokumen. Itu. Ini pun sebenarnya
Jangan kita pikir semua guru itu sudah pasti membuat RTP ataupun silabus gitu. Memang luar biasa, Ibu sudah melewati di bulan lalu itu semuanya 100 sekian mata kuliah ada 4 orang yang membuat RTSOB. Malahan dosen-dosen yang lain itu pun kita yang buatkan gitu. Jadi Bu Akimah, Ibu Halimah, Ibu Jakia, Ibu itulah penanggung jawab RTSOB. Jadi banyak sekali halamannya sampai silabus itu ada berapa? Ada 17 halaman lah pokoknya. Karena banyak sekali rubrik penilaian. Kita kan di OB ini yang dituntut outcome basic education. Jadi yang sudah kita luluskan itu sudah asli memiliki keterampilan. Gitu. Jangan keluar dari sini tidak ada keterampilan ataupun kosong. Jadi yang keluar setiap mahasiswa yang kita luluskan di sini untuk 2026 ini sudah memiliki keterampilan masing-masing. Kalau kita prodi pendidikan agama Islam berarti di situ harus unggul dalam mengajar. Itu khususnya di pendidikan pagi. Udah unggul, nggak ada lagi lemasnya, nggak ada. Menyiapkan desain pembelajaran sudah bisa, menyiapkan alat media yang sederhana mudah digunakan, tahan lama sudah bisa. Memberikan strategi dan metode pembelajaran sudah cukup bagus, sudah bisa kolaborasikan metode Rasulullah dengan metode yang yang lebih kepada IT boleh. Itu misalnya PJL ya, project PBL. PBL, Project Basic Learning, udah bisa disesuaikan dengan metode-metode di zaman Rasulullah SAW. Kalau metode ceramah ya sudah pasti, yang kita mengadakan kegiatan belajar mengajar, metode itu yang pertama. Jadi harus disesuaikan dengan desain pembelajaran kita supaya apa? Supaya mudah dipahami peserta didik. Jadi lanjut di sini pendekatan dan teknik dipilih sesuai dengan kebutuhan guru agar supervisi lebih efektif. Boleh di sini Ibu minta dulu kesimpulan singkat dari si Aisyah, silakan. Jadi dari materi yang dijelaskan itu kita sebutkan bahwa supervisi pendidikan itu proses pembinaan yang dilakukan oleh pengawas ataupun kepala-kepala terhadap guru-guru, di mana nantinya supervisi ini bertujuan untuk membantu guru menjadi lebih profesional sehingga kualitas pembelajaran meningkat. Nah, jadi dengan supervisi yang baik itu nanti diharapkan proses belajar itu menjadi lebih efektif dan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Oke, luar biasa ya. Kasih atensi. Kita lanjut saja. Di sini supervisi pendidikan bertujuan untuk membantu seorang guru menjadi guru yang profesional sehingga kualitas pembelajaran di lembaga tersebut dapat meningkat. Dengan supervisi yang baik diharapkan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, efisien, dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Di sini supervisi pendidikan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan karena berfokus pada perbaikan proses pembelajaran yang berdampak langsung pada hasil belajar Itulah mudah-mudahan pembahasan kita terkait supervisi dan tujuan ini memberikan manfaat dan modal besar untuk kita berpecah di dalam dunia pendidikan, termasuk khususnya di pendidikan agama Islam ya. Jadi merasa itu saja dulu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Kita akhiri saja dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.